Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perlunya berinvestasi dan dari konsep yang besar ya. Artinya kita tidak bicara hanya investasi uang, tetapi juga belajar investasi itu ternyata kita juga perlu yang namanya investasi di ilmu ya, di ilmu tentang investasi itu sendiri maupun di ilmu-ilmu yang lain ya. Sebenarnya prinsip investasi menurut pendapat saya adalah lebih ke untuk memelihara hidup ini, dalam arti kehidupan seseorang itu tidak selamanya akan sehat-sehat saja, tidak selamanya akan mudah terus, tidak selamanya akan kuat terus. Suatu hari nanti seseorang akan makin menurun potensinya, dan pada saat itu kita tidak bisa lagi menggali lebih banyak potensi diri yang ada di dalam diri kita gitu. Sehingga pada masa itu udah terlewat ya, sayang sekali. Nah, sementara ada juga seorang investor dunia, saya lupa, mungkin Warren Buffett atau yang lain, yang mengatakan bahwa apabila Anda tidak belajar berinvestasi dari awal ya, dari awal masih muda, maka selamanya Anda akan terus bekerja dan untuk uang gitu. Bahkan sampai meninggal pun Anda masih mau tidak mau harus bekerja untuk menghasilkan uang gitu loh, untuk melanjutkan kehidupannya. Sebenarnya saya tidak bermasalah ya dengan orang itu harus bekerja terus atau jadi perlu bekerja dan sebagainya. Sebenarnya memang orang itu sampai meninggal pun harus tetap bekerja, itu saya setuju. Kenapa? Karena hakikat manusia itu memang adalah makhluk yang bekerja. Nah, ketika orang berhenti bekerja, malah itu membuat seseorang itu tidak memberikan manfaat ya, dan itu salah menurut pendapat saya. Bahkan sampai tua, sampai meninggal pun, sampai mendekati ajalnya pun, seseorang tetap harus bekerja, itu benar. Tapi jangan sampai ketika sampai di ajalnya itu dia terpaksa harus bekerja. Nah, itu yang kita harus hindarin. Nah, caranya bagaimana? Kalau orang-orang dulu mungkin ya mereka berinvestasi di anak, sehingga ketika anak itu sudah dewasa, mereka yang akan membiayai hidup dirinya, orang tuanya. Nah, cuman dunia semakin modern, kita sebagai orang yang nantinya akan menjadi tua, seharusnya sih tidak berharap kepada anak ya, tetapi kita harus memaksimalkan potensi kita dan bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi diri kita ini walaupun kita sudah tua. Nah, kalaupun bukan kita yang menghidupi diri kita, tetapi adalah uang kita yang akan menghidupi kita, mungkin dari hasil menabung kita dulu ya, atau hasil dari investasi yang menghasilkan passive income buat kita, atau mungkin dulu waktu kita masih kecil, kita masih muda, kita menabung dalam bentuk karya-karya ya, seperti menjadi content creator, menjadi YouTuber gitu ya. Kemudian dari YouTube-nya itu ternyata masih didengar, masih ditonton oleh orang, sehingga menghasilkan uang gitu ya buat dirinya. Nah, itu kan sebenarnya merupakan suatu kesempatan ketika kita masih kuat, masih mampu. Tidak ada salahnya ya, walaupun saya sudah usianya sudah di atas kepala 5 ya, tapi saya tidak merasa terlambat gitu loh untuk memulai sesuatu yang baru, belajar hal yang baru untuk mempersiapkan masa depan saya gitu, saya dan anak dan istri saya gitu. Jadi itu kita harus terus belajar dan terus berusaha untuk bisa mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Dan selebihnya itu nanti biar Tuhan ya yang atur bagaimana kalau kita
apakah kita berhasil dalam kita berusaha, kita belajar bikin YouTube seperti ini, yang apa yang saya lakukan ya, walaupun mungkin masih jauh ya dari menghasilkan, tetapi saya menyukai aktivitas ini, saya melakukan ini, sharing, saya berbagi ilmu kepada banyak orang, dan syukur-syukur teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan di YouTube ini. Dan menurut saya kita menabung kebaikan lah ya, kita berinvestasi di kebaikan, itu juga sesuatu hal yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semakin besar khalayak atau orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semakin baik menurut saya. Jadi ketika kita misalnya nih, seperti saya nih kan suka baca buku, saya suka belajar hal yang baru. Nah, ketika saya belajar hal yang baru itu, ya itu manfaatnya untuk diri saya sendiri. Tetapi ketika apa yang saya pelajari itu lalu saya bagikan ke orang lain, maka yang mendapatkan manfaatnya lebih banyak. Nah, banyak orang-orang yang mungkin sepertinya merasa, oh saya udah cukup kok saya bekerja sebagai karyawan, atau saya sebagai buka toko atau apa gitu ya. Oh saya udah cukup kok seperti ini. Ya mungkin saat ini udah cukup. Tapi jangan lupa suatu waktu nanti tubuh kita makin renta, makin makin lemah lah ya. Tubuh manusia itu kan tidak selamanya akan kuat gitu ya. Suatu waktu nanti akan ini, dan nah itu yang kita harus terus evolve ya, harus terus berusaha, jangan cepat puas diri dengan kondisi yang sekarang Anda atau saya rasakan gitu ya. Hasil yang kita dapatkan saat ini ya, mungkin sebagai karyawan sudah terima gaji tiap bulan, udah tenang gitu ya. Tapi harusnya kita tetap berpikir kedepannya apa, nextnya apa. Jadi kalau masih ada potensi di dalam diri kita yang belum kita gali nih, itu sayang gitu loh. Waktu terus berlalu dan kita makin tua ya, maka kesempatan itu makin berkurang, karena waktu itu kan tidak bisa kembali ya. Tenaga kita, kemampuan kita, otak kita juga tidak bisa kembali seperti ketika kita masih muda, ketika kita masih mampu. Makanya kita harus terus tuh diasah, dan ketika kita mengasah kemampuan diri kita, potensi diri kita, itu Tuhan akan semakin memberi kembali kepada kita sebenarnya. Kesehatan kita, mungkin juga cara berpikir kita semakin lebih kritis ya. Mungkin di usia-usia itu orang-orang lain masih sudah tidak kritis lagi atau sudah terlihat renta, tetapi karena kita terus berusaha, terus mengembangkan diri, kita masih lebih sharp dibandingkan orang-orang yang lain yang seusia yang sama. Nah itu pentingnya ya, salah satu investasi ya. Jadi investasi dalam pengertian yang lebih luas ya, bukan sekedar bicara uang nih. Kadang orang ketika kita ajak berbicara tentang investasi, orang udah takut dulu karena waduh ini jangan-jangan mau bohongin saya nih, atau orang takut dengan investasi karena merasa sudah terlambat. Nah kadang-kadang orang malas mulai berinvestasi, mulai belajar untuk berinvestasi karena merasa dirinya udah terlambat. Aku udah terlalu tua. Iya ya, aku tuh udah menyia-nyiakan masa mudaku, aku tidak melakukan investasi. Lalu kemudian saya malas saat ini, nggak mau mulai gitu. Nah itu juga salah menurut pendapat saya. Ya the earliest you can start to invest is better. Tapi kalau kamu udah terlambat pun, tidak ada kata terlambat. Jadi paling enggak kalaupun kita tidak sampai mendapatkan hasil yang kita harapkan, at least anak kita melihat gitu loh. Oh, orang tua saya ini dulu pernah nih, walaupun dia terlambat tapi dia berani untuk mengambil keputusan untuk berusaha memulai sesuatu yang baru gitu ya. Berinvestasi ternyata itu berarti penting nih. Jadi anak-anak kita jadi aware. Nggak ada salahnya kan itu kita melakukan sesuatu yang walaupun itu terlambat buat kita, tapi buat anak-anak kita itu nggak pernah terlambat. Mereka akan mendapatkan manfaatnya anyway gitu loh. Jadi menurut pendapat saya segala sesuatu yang baik ya, walaupun kita terlambat, jangan merasa terlambat gitu loh.
ya mulai aja gitu, apapun lah, termasuk olahraga gitu ya. Saya juga termasuk orang yang terlambat dalam mempraktekkan olahraga di masa muda saya jarang gitu ya melakukan hal itu, sementara sekarang sudah makin berumur, makin mendesak kebutuhan akan itu, tapi ya tetap saya lakukan anyway, dan saya juga mengajari anak-anak saya untuk juga tidak melupakan hal itu gitu. Walaupun saya bukan contoh yang baik untuk mereka, tapi ya hal yang harus kita lakukan ya kita lakukan lah. What we have to do ya we just have to do it gitu loh. Nah, termasuk investasi ini ya. Jadi kita bicara investasi ini umum ya, investasi dalam kesehatan, investasi dalam hal cara berpikir, nalar, investasi dalam hal ilmu, investasi dalam uang ya, finansial, keuangan ya. Dan itu sesuatu yang baik gitu ya. Itu semua adalah investasi. Dan itu penting gitu loh untuk hidup kita, dan supaya hidup kita juga menjadi lebih hidup. Itu saja sih dari saya tentang diskusi kita pagi ini ya, terkait dengan investasi, dan tidak pernah ada kata terlambat sebenarnya dalam hal melakukan investasi itu, apapun bentuk investasinya, seperti yang tadi saya sudah jabarkan ya. Dan jangan berpikir bahwa kata investasi lalu kita terpaku pada masalah keuangan saja terkait dengan passive income dan sebagainya. Tidak hanya itu, kita bisa berinvestasi dalam hal yang lain, investasi dalam hal kebaikan, investasi dalam hal kesehatan, dan yang lain-lain gitu. Oke, saya kira itu saja video saya kali ini, dan semoga itu bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.